Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Tanyun telah bangkit dari kuburnya. Dan Tanyun kemudian pergi ke Istana Binking dan kehadiran Tanyun ke Istana Binxing mengejutkan di Aken Sen, Sen Wende dan Sen Subing. Dan pada saat ini Sen Subing yang mendengar kabar dari Sen Wende bahwa Tanyun masih hidup, Sen Subing pun sangat gembira. Sen Subing yang kini berada di lantai 2 bersama Kepala Tang pun langsung meminta izin kepada Kepala Tang untuk menemui Tang Yun di luar Istana Binxing. Lalu setelah itu Sen Subing pun berjalan keluar ruangan untuk menghampiri Tang Yun. Kini Sen Subing berjalan menuju aula bawah dengan langkah pelan. Tetapi kini jantung Sen Subing berdetak kencang. Karena Sen Subing tahu bahwa setelah kebangkitan Tanyun, Tanyun telah meningkatkan ranahnya menjadi tingkat 9 pemurnian alam jiwa. Jadi Sen Subing berpikir bahwa Tanyun akhirnya bisa masuk ke dalam daftar pertempuran di divisi alkemia. Dan Sen Subing pun berpikir bahwa karena adanya Tanyun kembali, dia Ken Sen bisa dipromosikan menjadi seorang penetua. Lalu setelah berpikir Sen Subing pun bergumam di dalam hatinya. Guru, apakah ini 2 hadiah besar yang Anda berikan kepada murid ini? Guru, siapakah sebenarnya Anda? Anda adalah sebuah misteri di benak murid ini, gumam dari Sen Subing. Hati Sen Subing kini dipenuhi dengan kegembiraan. Sen Subing kini berjalan dengan ringan menuruni tangga dan muncul di aula utama. Dan pada saat Sen Subing tiba di aula utama, Tanyun pun langsung menyapa Sen Subing dan berkata, murid Tanyun telah melihat kepala divisi. Tanyun menghadap Sen Subing dan membungkuk dalam-dalam. Subing menarik napas dalam-dalam, lalu duduk, dan menatap Tanyun, dan berkata, katakan padaku, mengapa orang mati muncul kembali di depan kepala ini setelah setahun ini, ucap dari Sen Subing. Melapor kepada kepala. Pada saat itu murid melarikan diri kembali ke Changling Xianshan lebih dari setahun yang lalu, dan pada saat itu, aku terluka parah dan memasuki keadaan mati suri. Kemudian, murid ini kehilangan kesadaran dan pada saat murid bangun, aku tiba-tiba pulih dari luka-lukaku dan segera keluar dari peti mati dan pergi ke sini. Mungkin Tuhan memberkati murid ini. Murid ini tidak hanya lolos dari kematian, tetapi Tuhan memberkati murid ini untuk tumbuh dan kini aku telah dipromosikan ke tingkat ke-9 pemurnian alam jiwa janin setelah tidur selama lebih dari setahun, ucap dari Tanyun. Mendengar perkataan Tanyun, Sen Subing pun terkejut dan berkata, apa, kamu hanya cedera parah dan cuma sekarat? Mata indah Sen Subing mengandung keraguan. Lampu hidupmu pada malam itu. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Ucap dari Sen Subing. Mendengar itu, Tanyun pun berkata, murid ini baru saja bangun hari ini. Dan aku tidak tahu hal yang lain, ucap dari Tanyun. Dan kini setelah Tanyun selesai berbicara, tiba-tiba seorang pria tua muncul dan masuk ke dalam istana Binxing dengan tergesa-tergesa, dan kemudian berkata, kepala, bawahan ini memiliki laporan penting, ucap pria tua itu. Sosok pria itu bernama Diaken Niu Dasan. Lalu Diaken Niu melanjutkan perkataannya, kepala tolong periksa kuburan Tanyun. Hari ini aku melihat lampu kehidupan Tanyun menyala lagi, ucap dari Diaken Niu. Mendengar itu Sen Subing hanya sedikit menganggukkan kepalanya, dan berkata, aku sudah tahu Tanyun memang sudah dibangkitkan, lihatlah siapa dia, Sen Subing sambil menatap ke arah Tanyun. Mendengar itu Diaken Niu berkata, ah, benarkah? Ucap Niu Dasan dan Diaken Niu pun langsung menoleh ke arah Tanyun, dan berkata, anak baik kamu benar-benar hidup ucap dari Diaken Niu. Lalu setelah Diaken Niu berbicara, Sen Subing tiba-tiba berkata, Diaken Niu, jika tidak ada urusan lagi, kamu bisa mundur untuk saat ini.
ucap dari Sen Subing. Yah, bawahan pamit untuk pergi. Niu Dasan membungkuk dan berbalik untuk pergi. Lalu setelah diaken Niu pergi, Sen Qingfeng memandang Sen Subing, yang sedang berpikir keras, dan berkata, Nona, kebangkitan Tan Yun benar-benar luar biasa. Tetapi Anda juga tahu bahwa kemampuan pemulihan tubuh Tan Yun beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih kuat dari orang biasa. Tetapi aku benar-benar berdosa karena telah menguburnya. Tetapi untungnya Tan Yun baik-baik saja. Nona, karena Tan Yun masih hidup, ini akan menjadi hari besar untuk divisi pil kita, ucap dari Dia Ken Sen. Setelah mendengar ini, Sen Subing menganggukkan kepalanya, matanya yang indah memancarkan dua niat membunuh yang substantif, dan berkata, Tan Yun, apakah kamu tahu siapa yang menyerangmu malam itu? Ucap dari Sen Subing. Melaporkan kepada kepala suku, orang yang telah menyerangku adalah tetua ketiga Pang Xiyuan. Dan sekarang saya mohon kepada kepala suku untuk membawa Pang Xiyuan ke sini dan murid ini akan menghadapinya di tempat, ucap Tan Yun dengan marah. Mendengar kata-kata itu, Dia Ken Sen langsung berkata, Nona, tidak heran Pang Xiyuan bersembunyi di Xianmen. Jadi dia benar-benar melakukannya, ucap dari Dia Ken Sen. Setelah mendengar perkataan Dia Ken Sen, Sen Subing melambaikan tangannya untuk menyuruh Dia Ken diam, dan Sen Subing langsung menatap Tan Yun, dan berkata, apakah kamu yakin itu dilakukan oleh Pang Xiyuan? Ucap dari Sen Subing. Murid yakin. Murid ini bersumpah bahwa jika murid ini berbohong, murid ini akan mati di tempat sekarang, ucap dari Tan Yun dengan tegas. Kini Sen Subing secara alami percaya kata-kata Tan Yun. Dia memandang Tan Yun dan berkata, kepala ini tidak bisa memutuskan untukmu, karena Pang Xiyuan sudah mati, ucap dari Sen Subing. Apa mati? Ucap Tan Yun berpura-pura terkejut. Ya, bocah bau. Dia sudah mati 4 hari yang lalu, ucap dari Sen Subing. Oh, kalau begitu syukurlah. Dia memang pantas mati, ucap dari Tan Yun. Oke, karena Pang Xiyuan sudah mati, jadi saya tidak akan mempermasalahkan masalah ini, ucap dari Sen Subing. Lalu setelah beberapa saat Sen Subing kembali berbicara, dan ekspresinya menjadi serius, Tan Yun, apakah kamu ingin menyembah kepala ini sebagai gurumu? Ucap dari Sen Subing. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun berlutut dan berkata, terima kasih kepala atas tawaranmu untuk menjadikanku muridmu. Namun ketika aku berada di kampung halamanku, aku sudah menyembah orang lain sebagai guruku. Jadi murid ini tidak bisa menerima tawaranmu, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu Sen Subing pun langsung berkata, baiklah kalau begitu, kamu tidak perlu berlutut, ucap dari Sen Subing. Sen Subing sebenarnya sedikit tidak senang karena penolakan Tan Yun, karena sebelumnya Sen Subing telah mengira bahwa Tan Yun akan menerima tawarannya dan akan sangat berterima kasih kepadanya. Tetapi perkiraannya kini salah besar. Lalu setelah itu Tan Yun pun kembali berdiri dan kemudian berkata, Kepala, hari ini adalah hari di mana menara ruang waktu biji sesawi kelas terbaik dibuka. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, murid ini ingin pergi ke lapangan seni bela diri untuk memanjat menara, ucap dari Tan Yun. Kamu jangan dulu pergi. Kamu harus menunggu sebentar, Sen Subing menegur. Kepala Xianmen dan Mai ingin melihat kamu sekarang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untukmu. Kamu harus memanfaatkannya, ucap dari Sen Subing. Baiklah kepala, ucap dari Tan Yun dengan hormat. Tidak lama kemudian, Tang Xinying, yang tinggi dan anggun dengan gaun hitam, datang ke aula utama seperti malaikat. Sen Subing buru-buru mengedipkan mata kepada Tan Yun yang hanya terdiam. Lalu setelah melihat Sen Subing, Tan Yun pun langsung memberi hormat kepada Tang Xinying, dan berkata, saya Tan Yun, memberi hormat kepada kepala Xianmen dan Mai, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah Tang Xinying melihat Tan Yun,
Dai pun terkejut, dan berkata, "Ini sebenarnya kamu?" ucap dari Tang Xinying terkejut. "Ah, apakah kepala mengenalku?" ucap dari Tanyun pura-pura tidak tahu. "Kepala Tang, apakah Anda pernah bertemu Tan Yun?" ucap dari Sen Subing bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal yang sama berlaku untuk Sen Qingfeng dan Sen Wende. "Yah, aku sudah melihatnya," ucap dari Tang Xinying memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Lebih dari setahun yang lalu, ketika kepala ini dan 8 kepala lainnya dari Xianmen menjelajahi Falling God Canyon, dia adalah orang yang berani dan meninggalkan area ujian. Dan akhirnya ditangkap oleh monster tingkat 4 Lei Bing Yaoying. Tetapi kepala ini menyelamatkan nyawanya," ucap dari Tang Xinying. Mendengar itu, Tan Yun berpura-pura terkejut. "Murid berterima kasih kepada kepala Xianmen karena telah menyelamatkan nyawaku," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, Tang Xinying memikirkan pendakian Tan Yun ke menara lantai 108, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit harapan, dan berkata, "Tan Yun, dalam 50.000 tahun terakhir, belum pernah ada murid di 9 divisi sekte dalam yang berhasil menaiki pagoda 108 lantai, kecuali kamu seorang, dan kepala Xianmen ini sekarang ingin melihat gayamu memanjat menara," ucap dari kepala Xianmei. Tanyun yang sebelumnya hendak memanjat menara, tentu saja senang ketika mendengar perkataan kepala Xianmei. Jadi Tanyun dengan hormat berkata, "Baiklah, murid bersedia. Ini merupakan kehormatan bagi seorang murid untuk dapat memanjat menara di bawah kesaksian Anda," ucap dari Tanyun. "Yah, ini masih belum terlambat. Ayo pergi ke arena seni bela diri sekarang," ucap dari Tang Xinying. Lalu Tanyun, dan semua orang yang berada di istana pun menaiki perahu dan langsung menuju ke lapangan seni bela diri, dan setengah jam pun berlalu. Kini perahu roh yang besar, turun dari langit, dan akhirnya tergantung di atas menara ruang dan waktu biji sesawi kelas terbaik. Di atas perahu roh, Tang Xinying berdiri tegak dan ramping, dan Sen Subing, Sen Wende, dan Sen Qingfeng berdiri di belakangnya dengan hormat. Dan Tan Yun berdiri paling belakang. Perahu itu menarik perhatian ribuan murid di bidang seni bela diri. Semua orang mengangkat kepala dan tidak mengenal Tang Xinying. Tetapi ketika para murid melihat penampilan hormat Sen Subing di belakangnya, mereka tidak berani menatap langsung ke arah Tang Xinying. Para murid memberi hormat kepada Sen Subing, dan semua murid berlutut satu demi satu, dan suara-suara itu mengguncang langit. Sen Subing melihat ke bawah ke kerumunan dan berkata, "Semuanya, perkenalkan ini adalah kepala Tang dari Xianmen dan Mai kita," ucap dari Sen Subing. Ketika para murid mendengar kata-kata itu, mereka bersemangat dan bersujud lagi. Murid memberi hormat kepada kepala Tang. Ini adalah pertama kali para murid melihat kepala Xianmen Tang Xinying. Pada saat ini para murid bingung, dan mereka tidak tahu mengapa kepala Tang datang ke bidang seni bela diri secara langsung. Dan pada saat ini, Diaken yang menjaga aula otorisasi, Liu Hongru, keluar dari aula, muncul di bawah perahu roh, dan berteriak dan membungkuk, "Saya tidak tahu bahwa kepala Sen dan kepala Tang ada di sini. Maafkan aku, tidak menyambut kalian," ucap dari Diaken Hongru. "Hongru, jangan terlalu sopan. Bangunlah," kata Tang Xinying ringan. Tang Xinying tidak asing dengan Liu Hongru. Di masa lalu, ketika dia adalah kepala alkemia pintu dalam, Liu Hongru adalah muridnya. Kemudian, Hongru sangat terampil dalam alkimia dan dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat menengah, dan diangkat menjadi Diaken. Dan Diaken Hongru adalah orang yang telah menyelamatkan Tanyun pada saat Tanyun berurusan dengan para murid di bawah bimbingan Lu. Jadi Tanyun juga menyukai Diaken Liu Hongru ini. Lalu setelah itu, Diaken Liu Hongru berkata, "Terima kasih, Ketua," ucap dari Liu Hongru yang berambut abu-abu bangkit. "Hongru,
Berapa lama menara ruang dan waktu biji sesawi kelas terbaik akan dibuka? Tanya Tang Xinying. Lapor kepada kepala Tang, itu akan dibuka saat matahari terbenam, ucap dari Liu Hongru. Aku hanya memilih waktu 4 jam lagi. Dan aku harus kembali untuk menyembuhkan lukaku. Jadi aku tidak bisa lama-lama di sini. Ucap dari Tang Xinying. Dan Tang Xinying berpikir dalam hati. Dan kemudian memerintahkan, Hongru, kepala ini ada di sini hari ini untuk melihat salah satu murid yang akan naik ke lantai 108 menara. Dan kamu harus membuka menara ruang dan waktu sekarang juga, ucap dari Tang Xinying. Bawahan patuh, ucap dari Diaken Liu Hongru. Lalu setelah Liu Hongru menjawab, Diaken Liu Hongru berpikir bahwa apakah ada lagi murid di pintu dalam kita yang bisa mendaki menara lantai 108, gumam Diaken Liu Hongru. Pada saat ini, tidak hanya Liu Hongru yang berpikir demikian, tetapi juga ribuan murid. Semua orang penuh rasa ingin tahu siapa orang yang bisa menaiki lantai 108 menara, selain mendiang Tanyun. Liu Hongru bingung, dan dia membalik tangannya, dan sebuah token muncul dari tangannya dan melesat ke langit di atas menara ruang dan waktu biji sesawi berkualitas terbaik, dan segera itu turun secara vertikal di atas menara dan menanamkan sebuah token giok di atas menara. Dan setelah itu udara di sekitar menara ruang dan waktu biji sesawi berkualitas tinggi pun meledak, dan getaran spasial terdengar, membuka larangan pagoda. Kepada dua kepala suku, pagoda telah dibuka, ucap dari Liu Hongruang, melihat ke perahu roh. Tang Xinying sedikit mengangguk melihat kembali ke Tanyun, dan berkata, mari kita mulai, ucap dari Tang Xinying. Baik murid patuh, ucap dari Tanyun. Lalu setelah Tanyun menjawab, Sen Subing melihat kembali ke Tanyun dan memerintahkan dengan suara rendah, kepala Tang memiliki masalah mendesak untuk diselesaikan. Dan aku ingin kamu memanjat menara secepat mungkin, ucap dari Sen Subing. Baik murid patuh, ucap dari Tanyun. Lalu setelah berbicara, Tanyun menyapu perahu roh, dan berubah menjadi bayangan dan menembak jatuh ke dalam kehampaan, dan muncul di belakang lantai pertama menara ruang dan waktu kelas terbaik, dan kini Tanyun penuh dengan kekuatan spiritual, dan semangat yang membara. Lalu setelah itu, Tanyun pun segera memanjat menara ruang dan waktu dengan cepat. Melihat Tanyun memanjat menara dengan cepat, semua murid pun berteriak dan berkata, ya Tuhan! Kecepatan yang sangat cepat, ini jauh lebih cepat dari kakak senior Tan. Ribuan murid terkejut dengan apa yang terjadi. Para murid melihat sosok itu berputar-putar dengan kekuatan spiritual, seolah-olah mengabaikan gravitasi pagoda, dan dalam sekejap mata, mereka melihat sosok yang memanjat menara muncul di lantai 30 menara dan kecepatannya masih belum berkurang. Para murid masih belum mengetahui bahwa sebenarnya orang yang memanjat menara itu adalah Tanyun. Lalu setelah itu Diaken Sen berkata, bocah bau ini telah dipromosikan ke tingkat ke-9 pemurnian alam jiwa. Jelas ini akan berbeda dari sebelumnya. Ucap dari Sen King Feng membungkukkan tubuhnya dan tidak bisa menahan tawa. Ya. Tanyun memang seorang jenius, ucap dari Sen Wende memuji lagi dan lagi. Lalu melihat adegan Tanyun memanjat menara, mata indah Sen Subing mengungkapkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Sen Subing, Sen Wende, dan Sen King Feng telah menyaksikan pendakian Tanyun ke menara sebelumnya. Tetapi ketiganya percaya bahwa sekarang ranah Tanyun telah meningkat, dan itu tidak akan sulit bagi Tanyun untuk memanjat menara 108 lantai. Tetapi mereka semua tidak menyangka bahwa Tanyun akan bisa memanjat menara dengan kecepatan seperti itu. Pada saat ini, Tanyun sudah menghadapi 90 kali gravitasi, berkedip-kedip di lantai 90 menara. Kecepatannya sangat cepat sehingga para murid hampir tidak bisa menangkap gerakannya.
Lalu kini wajah pucat dan kuyu Tang Xinying muncul, dan sangat terkejut. Ketika melihat Tanyun memanjat menara dan mulut terbuka dan berkata, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Ucap dari Tang Xinying. Dan setelah itu, para murid berteriak dan berkata, semuanya, lihat, senior itu. Dia sudah mencapai lantai ke-100 ketika salah satu murid berseru. Para murid melihat sosok itu lagi berputar-putar dengan kekuatan spiritual, dan dengan cepat muncul di lantai 103 menara dan terus memanjat ke lantai 108 dengan kecepatan yang sama. Segera, ribuan orang terkejut dan berteriak. Siapa sebenarnya orang ini? Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kakak senior Tan. Ya, saya pikir itu pasti murid Xianmen. Jika tidak, dengan kekuatannya di jiwa janin, bagaimana mungkin ia bisa memiliki kecepatan yang begitu cepat? Ya, mungkin itu benar, dia adalah murid Xianmen, ucap dari para murid. Ketika para murid berbicara dengan keras, Tan Yun telah menghadapi 339 kali gravitasi. Kecepatannya turun tajam. Dan ketika kekuatan spiritual yang kental berputar-putar di sekitar tubuhnya mulai menghilang, dia muncul di anak tangga pertama lantai 108. Tan Yun berlari. Langkah kakinya berat, dan menara pun bergetar. Semuanya, lihat, sosok itu agak akrab. Sepertinya itu adalah kakak senior Tan, ucap dari salah satu murid. Kakak senior Tan, bagaimana mungkin? Berhenti bicara omong kosong. Kakak senior Tan telah mati selama lebih dari setahun. Ketika para murid berteriak, dahi Tan Yun ditutupi dengan butiran keringat halus, dan sekarang Tan Yun sudah mencapai lantai 108. Segera, kekuatan spiritual yang berputar di sekitar tubuhnya menghilang. Lalu Tan Yun pun membungkuk dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya Tuhan, lihat, itu benar-benar kakak senior Tan, itu benar-benar kakak senior Tan. Ya, itu benar, tetapi apa yang terjadi? Bukankah kakak senior Tan sudah mati? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana Tan Yun berubah sekarang, itu benar-benar sangat kuat. Kakak Tan telah kembali dan menjadi lebih kuat, ini benar-benar hal yang bagus, dengan kekuatan kakak Tan. Dalam 11 bulan, dia pasti akan memenuhi syarat untuk memenangkan daftar Wolong. Benar, di saat itu, saudara Tan pasti akan memandang rendah para jenius lainnya yang sombong, dan akan menendang para jenius yang sombong ke tanah. Hehehe, aku jadi bersemangat ketika memikirkannya, ucap dari para murid. Ribuan murid, seolah-olah telah melihat hantu, berteriak dengan liar, untuk melampiaskan keraguan dan guncangan di hati mereka. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Tan Yun, yang telah dibangkitkan kembali di depan mereka, tidak hanya kembali, tetapi Tan Yun juga kembali dengan kuat. Dan Tan Yun juga telah memanjat menara 108 lantai tanpa cedera. Lalu setelah itu, Sen Subing yang terkejut melihat Tan Yun. Kemudian Sen Subing menoleh kepada para murid. Dengar semuanya. Aku mengumumkan bahwa kali ini Tuhan memberkati divisi kita. Tan Yun tidak mati. Sekarang Tan Yun, yang menciptakan mitos di sekte kita, telah kembali. Ucap dari Sen Subing. Lalu mendengar perkataan itu Tan Yun pun berteriak dan berkata kepada kerumunan, salam kepada saudara-saudaraku. Ucap dari Tan Yun mengepalkan tinjunya dari kejauhan. Dan setelah itu, Tang Xinying mengangkat tangannya sedikit, dan para murid segera terdiam. Dan setelah para murid terdiam Tang Xinying pun berkata dengan sungguh-sungguh, Tan Yun, apakah kamu ingin menjadi muridku? Dan menjadikan kepala ini sebagai guru, ucap dari Tang Xinying. Ketika para murid mendengar kata-kata itu, hati mereka berdebar-debar, dan berkata, kakak senior Tan sangat beruntung. Dia akan mendapat bantuan dari kepala Xianmen dan Mai. Dan mulai sekarang dia akan berada di jalan keberuntungan, ucap dari para murid. Dan selain para murid,
Sen Wende dan Sen Qingfeng tersenyum, mendengar perkataan dari Tang Xinying. Dan setelah itu, Tan Yun berlutut ke arah Tang Xinying di udara, dan berkata, "Terima kasih, Ketua, atas tawaranmu. Tetapi sebelum murid ini bergabung dengan Sekte Huangfu, aku sudah memiliki seorang guru, dan guruku berkata bahwa murid ini tidak diizinkan untuk menyembah guru lain. Jadi maafkan murid ini tidak bisa memujamu sebagai guruku," ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar perkataan ini, Sen Subing mau tidak mau menunjukkan senyum di matanya yang indah, yang merupakan pengakuan atas karakter Tan Yun, yang sebelumnya juga Tan Yun menolak ajakan dari Sen Subing untuk menjadi murid langsungnya. Mendengar perkataan Tan Yun, Tang Xinying pun berkata, "Karena itu masalahnya, kepala suku ini tidak mempermasalahkan ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying pun tersenyum, tetapi ada sedikit kekecewaan di wajahnya. "Bangunlah," ucap dari Tang Xinying. "Terima kasih, Kepala," ucap dari Tan Yun bangkit. "Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan, selama ketua memilikinya. Ketua akan setuju," ucap dari Tang Xinying. "Ketua, murid ini menginginkan api," ucap dari Tan Yun tanpa ragu. Tang Xinying menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. "Saya tidak memiliki kepala api untuk saat ini. Apakah kamu dapat mengubah hadiahnya?" ucap dari Tang Xinying. Mendengar itu, Tan Yun berpikir bahwa di masa depan, Sen Subing pasti akan meminta kepala Tang untuk menjadikan dia Ken Sen menjadi penatua pintu dalam. Jadi Tan Yun berpikir sebelum Sen Subing meminta kepada Tan Yun ingin memintanya terlebih dahulu kepada kepala Tang. Setelah Tan Yun berpikir, Tan Yun pun berkata, "Kepala, murid ini adalah murid Taman Pengobatan Lingshan. Aku berkultivasi dibantu oleh Dia Ken Sen. Karena itu, aku ingin hadiah yang akan kamu berikan kepadaku. Berikan saja kepada Dia Ken Sen," ucap dari Tan Yun. Mendengar perkataan Tan Yun, Dia Ken Sen pun langsung berkata, "Bocah bau, lelaki tua itu tidak pernah membantumu berkultivasi. Kamu jangan konyol," ucap dari Sen Qingfeng. Tan Yun menutup telinga, memandang Tang Xinying dan berkata, "Tolong setuju," ucap dari Tan Yun. "Oke, kepala ini setuju." Tang Xinying tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tan Yun. Tang Xinying berpikir, bahwa tidak banyak orang yang mengorbankan diri untuk orang lain seperti ini. "Ketua, jika tidak ada yang lain, muridnya ini akan pamit dulu," ucap dari Tan Yun dengan penuh semangat ingin memasuki pagoda 108 lantai dan ingin secepatnya memurnikan embrio pedang. "Ya," setelah Tang Xinying menjawab, Tan Yun berjalan langsung ke gerbang menara, dan gerbang menara ditutup perlahan. "Qingfeng, katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan?" ucap dari Tang Xinying tersenyum sedikit. Tanpa menunggu Sen Qingfeng berbicara, Sen Subing langsung memimpin berbicara. "Kepala orang yang ingin membunuh Tan Yun lebih dari setahun yang lalu adalah tetua ketiga Pang Xiyuan. Sekarang Pang Xiyuan sudah mati, dan murid-muridnya untuk sementara waktu tidak ada pembimbingnya. Qingfeng telah mendidik Tan Yun dan Qingfeng juga seorang alkemis hebat tingkat menengah. Jadi bawahan memohon padamu untuk membiarkan Qingfeng mengambil posisi tetua ketiga untuk sementara," ucap dari Sen Subing. Mendengar itu, Tang Xinying pun berkata, "Tan Yun adalah murid yang sangat berbakat yang datang dari Taman Pengobatan Lingshan, dan Dia Ken Sen telah berkontribusi banyak. Dan kepala ini mengumumkan bahwa mulai sekarang, Sen Qingfeng untuk sementara akan mengambil jabatan tetua ketiga dari pintu dalam Danmai," ucap dari Tang Xinying. "Terima kasih, Ketua," ucap dari Sen Qingfeng berlutut dengan penuh semangat. Tang Xinying sedikit mengangguk, dan kemudian mengumumkan lagi. "Baru saja," kata Tan Yun, "hadiahnya diberikan kepadamu." Dan kepala Xianmen ini mengumumkan lagi bahwa sekarang, Sen Qingfeng yang asalnya tetua ketiga sementara,
kini telah dipromosikan menjadi penatua ketiga sebenarnya. Ucap dari Tang Xinying. Terima kasih, Ketua. Bawahan sangat berterima kasih. Ucap dari Shen Qingfeng sangat bersemangat. Lalu 1 jam kemudian, Tang Xinying kembali ke kamar di lantai 2 Istana Bingqing, dan kemudian membasahi tubuhnya dengan cairan obat. Tang Xinying memandang Shen Subing di sebelah bak mandi dan berkata sambil tersenyum, "Subing, kamu telah membuat seorang jenius untuk sekte dan Mai kami. Dan kamu telah berkontribusi untuk itu. Dan jika kamu bisa menjadikan muridmu menang dalam kompetisi melawan sekte kuno lainnya nanti, kamu akan menjadi tetua yang berjasa dari sekte Pil Sekte Huanfu Shenzong di masa depan," ucap dari Tang Xinying. Lalu setelah itu, 1 hari pun telah berlalu, kini kabar Tan Yun yang telah dibangkitkan, Shen Qingfeng yang dipromosikan menjadi tetua ketiga, dan kabar tentang Pang Xiyuan yang lebih dari setahun yang lalu mati, telah menyebar ke seluruh divisi. Dan waktu berlalu dengan cepat. Kini waktu di dalam menara ruang dan waktu telah menghabiskan 9 bulan lamanya. Tan Yun sedang duduk bersila. Pada saat ini, api primordial di depan Tan Yun telah melahap api subzon tingkat rendah, Zixuan Wuyan. Dan api itu tiba-tiba meningkat dari 5 kaki menjadi 9 kaki, memancarkan nafas api yang sangat mengerikan. Melihat perubahan kekuatan nafas api ini, berarti bahwa pada saat ini, api Hongmeng telah meningkat dan api Hongmeng ini dapat langsung membakar harta karun bermutu tinggi menjadi ketiadaan sekarang. Dan Tan Yun sekarang menjadi pembunuh yang kuat. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun segera mengeluarkan meteorit ungu seukuran kepala dari cincin Qiankun dan mulai memperbaiki embrio pedang. Tan Yun memanipulasi meteorit ungu luar angkasa ke langit, tergantung di menara setinggi 10 kaki di udara, dan segera api Hongmeng terbang menutupi meteorit ungu luar angkasa. Tan Yun akan melelehkan meteoroid ungu luar angkasa dalam menara dalam pembakaran jangka panjang. Dan dengan menggunakan suhu api Hongmeng saat ini, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk melebur besi meteorit ungu luar menjadi cairan dot dan dalam. Sekejap mata, 3 tahun lagi telah berlalu, di menara. Dan di luar waktu, 2,5 bulan telah berlalu sejak Tan Yun memasuki menara. Dan kini di siang hari, di Ludao Xianshan, Dongfu. Tepat setelah Luwu kembali ke gua, dia memanggil Feng Jia dan bertanya, "Dia Ken Feng, apakah murid-murid di sekte saya baik-baik saja selama ketidakhadiran saya selama lebih dari 2 bulan?" Ucap dari tetua ke-12 Luwu. "Semua baik-baik saja," Feng Jia berkata dengan hormat dan jujur. "Ya." Luwu tersenyum puas, "Apakah ada peristiwa besar yang terjadi di pintu dalam baru-baru ini?" Ucap dari Luwu. "Ya." Feng Ka membungkuk dan berkata, "Melaporkan kepada penetua. Total 3 peristiwa besar terjadi." Ucap dari dia Ken Feng. "Oh." Ucap dari Luwu sambil menyesap Ling Jiu. Dengan wajah berseri-seri. Berkata, "Mari kita dengarkan." Feng Jia tampaknya memikirkan bahwa Luwu akan marah selanjutnya. Dan kemudian Feng Jia berkata, "Lapor kepada penetua. Hal pertama adalah bahwa tetua ketiga Pang Xiyuan meninggal, dan muridnya Dia Ken Liu Dahai juga meninggal," ucap dari Dia Ken Feng. "Apa katamu? Pang Xiyuan sudah mati?" Luwu tiba-tiba berdiri dengan segelas anggur di tangannya. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Ucap dari Luwu. "Laporkan kepada penetua. Pembunuhnya masih belum diketahui, tetapi itu benar-benar mengejutkan. Bawahan juga telah mengetahui, ternyata Pang Xiyuan yang telah menyerang Tan Yun di pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah di nomor 678 lebih dari setahun yang lalu," ucap dari dia Ken Feng. "Hah?" Tubuh Luwu bergetar dan suaranya tergesa-gesa. "Bagaimana kamu tahu tentang masalah ini?" Ucap dari Luwu. Luwu ingat dengan jelas bahwa hanya dirinya dan Pang Xiyuan yang tahu tentang masalah ini.
Lapor kepada penetua, ini adalah hal kedua yang ingin dikatakan bawahan. Feng Jia punya firasat bahwa Luwu akan sangat marah. Jadi dia Feng menggigil dan menelan ludangnya. Penatua, bajingan yang telah membunuh 3 murid langsungmu. Dari 2 bulan yang lalu, dia telah dibangkitkan, ucap dari dia Feng. Apa yang kamu katakan? Coba kamu mengatakannya lagi, ucap dari Luwu. Tetua, tenanglah. Kebangkitan Tan Yun bukanlah kesalahan bawaha ini. Sebelum Feng Jia selesai berbicara, Luwu mengangkat cangkir roh dan menghantamkannya ke wajah Feng Jian dan berkata, "Keluar, keluar," ucap dari Luwu. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Lanjut di next episode ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.